bagi dua, si kau bagi dua, tidak naik juga tekan sama-sama si kau bagi dua, si kau bagi dua, tidak naik juga tekan. Oke guys. Kembali lagi di channel HMD Lovers. Gimana kabar kalian? Sehat terus pastinya. Di episode spesial 2 kemarin kita udah tahu ya kalau Bailang dan Xiao Yu berhasil mengalahkan Yehu dan membiarkan Yehu ikut dengannya. Lanjut Cupatka yang menyelamatkan gadis desa dari perangkap siluman gunung, dan diakhiri dengan Xiao Jing yang meminta bantuan pada Raja Alam Baka untuk mencari gurunya menggunakan kompas alam baka. Kira-kira bakalan ada baku hantam gak ya di episode 3 kali ini? Tentu ada dong. Daripada kalian penasaran, langsung aja kita gas goy. Di sini Raja Alam Baka sangat kesal dengan Xiao Jing. Menurut Raja Alam Baka, tanpa melihat kompas itu pun Xiao Jing mungkin tidak akan bisa mempertahankan nyawanya di dalam alam baka. Karena dirinya adalah penguasa alam baka, jadi dirinya tak pernah melupakan apapun, bahkan sekecil apapun. Sedikit balas dendam, sedikit hasrat. Mau seberapa lama pun dirinya akan mendapatkan apa yang diinginkan. Raja Alam Baka tidak akan pernah memaafkan Xiao Jing yang sebagai seorang pengkhianat. Tapi di sini Xiao Jing berharap agar Raja Alam Baka bisa memaafkan dirinya, dan sekali ini saja demi persahabatan mereka berdua di masa lalu. Selama Raja Alam Baka mau meminjamkan harta itu, setelah gurunya keluar dari alam baka, Xiao Jing akan melakukan apapun yang Raja Alam Baka inginkan darinya. Raja Alam Baka pun menanyakan kepada Xiao Jing apa yang akan Xiao Jing lakukan jika dirinya tidak mau memberikannya. Dengan santai Xiao Jing mengatakan kalau memang begitu maka maafkan atas ketidaksopanan dirinya, dan Xiao Jing akan mengambilnya dengan paksa. Menanggapi perkataan Xiao Jing, Raja Alam Baka hanya bisa tersenyum karena Xiao Jing hanyalah sendirian. Raja Alam Baka juga ingin melihat seberapa kuatkah Xiao Jing sekarang. Raja Alam Baka pun langsung meniup angin yang kencang ke arah Xiao Jing. Di sini Xiao Jing terus bertahan. Xiao Jing juga merasakan bahwa Raja Alam Baka meniup api suci samadinya. Jika ketiga apinya padam, maka Xiao Jing tidak akan bisa kembali lagi ke alam manusia. Nah, di sini sedikit saya jelasin ya, kalau api samadi itu adalah api yang ada di kedua pundak dan di atas kepala. Jadi selama api itu masih ada, maka mereka masih bisa bertahan di alam baka. Dan jika api itu padam, maka mereka tidak akan bisa lagi ke alam dunia manusia. Next, kini api samadi Xiao Jing telah menghilang. Satu, karena ditiup oleh Raja Alam Baka, dan sekarang Raja Alam Baka ingin bermain-main dengan Xiao Jing. Dan di sini banyak boneka manusia yang diperintahkan oleh Raja Alam Baka untuk melawan Xiao Jing. Satu persatu mereka datang untuk melawan Xiao Jing, tapi di sini Xiao Jing tidak bisa hanya berdiam saja selain untuk melawannya. Prak! Serangan pun dilancarkan oleh Xiao Jing. Serangan itu membuat kepala boneka manusia itu pun hampir jatuh. Raja Alam Baka menjelaskan kepada Xiao Jing untuk berhati-hati dengan para boneka itu, karena jika Xiao Jing menghancurkan boneka itu, maka jiwa yang ada di dalamnya akan musnah. Raja Alam Baka juga menjelaskan bahwa wanita buta itu adalah Gu Xiaoye yang tinggal di rawa-rawa dekat sungai pasir hisap. Jadi pasti Xiao Jing masih ingat dengan dia. Sejak Xiao Jing mengkhianati Raja Alam Baka, Raja Alam Baka sudah lama berpikir dia yang merubah Xiao Jing menjadi pengkhianat, bukanlah Tang Sanzang. Itu adalah wanita yang menemukan kemanusiaan Xiao Jing. Dari banyaknya para boneka itu, Gu Xiaoye adalah salah satunya. Mendengar perkataan Raja Alam Baka, Xiao Jing sangat marah, tapi Xiao Jing juga sedikit mengingat masa lalunya saat berada di pasir hisap. Xiao Jing dipanggil dengan sebutan kakak bisu karena memang Xiao Jing tidak pernah berbicara dengan Gu Xiaoye. Gu Xiaoye mengatakan kepada Xiao Jing bahwa dia sangat berterima kasih karena Xiao Jing selalu mengunjunginya. Gu Xiaoye juga merasa bingung karena Xiao Jing tidak pernah bicara satu kata pun pada dirinya. Jadi Gu Xiaoye ingin sekali tahu Xiao Jing orang yang seperti apa.
Gu Xiaoye bercerita sejak ayah dan ibunya meninggal, Shao Wujinglah satu-satunya yang peduli dengan dirinya. Semenjak adanya Shao Wujing, Gu Xiaoye jadi sangat tenang di tempat itu dan tidak terlalu kesepian. Di sini Gu Xiaoye memiliki keinginan yaitu untuk menyentuh wajah Shao Wujing, tapi Gu Xiaoye tidak memaksanya. Saat Gu Xiaoye ingin menyentuh Shao Wujing, tiba-tiba Shao Wujing berubah menjadi pasir. Dan di suatu hari Gu Xiaoye sedang sendiri, dia memanggil-manggil nama Shao Wujing dengan nama panggilan yang biasa Gu Xiaoye katakan, yaitu kakak bisu. Di sini Shao Wujing menghampiri Gu Xiaoye. Shao Wujing mengatakan bahwa dia tidak bisu, hanya saja Shao Wujing tidak suka berbicara. Jadi Shao Wujing meminta maaf karena selama ini dirinya tidak mengatakan kepada Gu Xiaoye. Mendengar perkataan Shao Wujing, Gu Xiaoye pun sampai dibuat terkejut karena sebenarnya Shao Wujing bisa berbicara. Di sini Shao Wujing pun membungkuk dan ingin mengatakan sesuatu kepada Gu Xiaoye. Shao Wujing mengatakan bahwa dirinya bertemu dengan seseorang. Dia telah merubah dirinya memutuskan untuk pergi dalam perjalanan bersama dengannya. Dan Shao Wujing akan meninggalkan Gu Xiaoye. Perjalanannya itu bukan hanya beberapa bulan atau beberapa tahun. Shao Wujing sendiri tidak tahu kapan dia akan kembali dan sebentar lagi dirinya akan berangkat. Hari ini Shao Wujing menemui Gu Xiaoye hanya untuk mengucapkan selamat tinggal. Kepergian itu membuat Gu Xiaoye menjadi sedih dan akan kesepian lagi. Tapi Gu Xiaoye tidak bisa berbuat apa-apa selain mengucapkan jagalah diri baik-baik. Shao Wujing pun pergi meninggalkan Gu Xiaoye. Nah, jadi itulah awal dia bertemu dengan Gu Xiaoye. Dan di sini Shao Wujing akan diserang oleh boneka Raja Alam Baka, dan salah satu dari boneka itu adalah Gu Xiaoye. Shao Wujing mengatakan kepada Raja Alam Baka kalau masalah ini adalah antara dirinya dan Raja Alam Baka, sedangkan orang lain tidak ada hubungannya dengan masalahnya. Dengan tersenyum, Raja Alam Baka mengatakan bahwa dirinya sudah mengatakan pada Shao Wujing kalau dirinya akan membalas dendam mau seberapa hina pun itu. Raja Alam Baka tahu kalau Gu Xiaoye adalah seseorang yang sangat penting untuk Shao Wujing. Jadi Raja Alam Baka yakin kalau Shao Wujing tidak akan tega memusnahkan Gu Xiaoye. Karena tidak tahan, di sini Shao Wujing pun langsung membacakan mantra dan Shao Wujing langsung menjadi pasir. Raja Alam Baka mengakui kalau Shao Wujing menjadi lebih kuat setelah perjalanan bersama Tang Sanzang karena memiliki mantra yang sangat menakjubkan. Di sini Shao Wujing akan menahan semua boneka dengan badai pasirnya. Itu akan memberinya sedikit waktu untuk mencarinya di antara pasir-pasir, dan ternyata di sini Shao Wujing berhasil menemukannya. Setelah didekatinya, ternyata itu bukanlah Gu Xiaoye. Tapi Shao Wujing tidak bisa berhenti. Shao Wujing harus menemukan boneka yang berisi jiwa Gu Xiaoye. Dan Shao Wujing hanya memiliki satu kesempatan. Shao Wujing adalah monster buas tanpa hati. Saat dirinya ada di rawa-rawa dekat sungai pasir hisap, Gu Xiaoye lah yang membuatnya merasakan hangatnya kemanusiaan untuk pertama kalinya. Setelah Shao Wujing menemukannya, Shao Wujing pun langsung menggenggam erat tangannya dan mengatakan nama Gu Xiaoye. Pada saat itu juga boneka manusia itu berubah menjadi Gu Xiaoye, tapi belum sempat mereka melemparkan senyumnya, tiba-tiba saja di sini Raja Alam Baka mengikatkan rantai pancingnya ke tubuh Shao Wujing, dan Shao Wujing telah terpancing oleh Raja Alam Baka. Dan saat kejadian itu Shao Wujing mengingat masa lalu bersama gurunya saat dia melakukan perjalanan ke barat. Di sini Shao Wujing bersujud kepada gurunya karena Shao Wujing merasa bahwa dirinya telah banyak berdosa. Berkat didikan Tang Sanzang, dirinya bisa kembali ke jalan yang benar, dan Shao Wujing ingin menemani Tang Sanzang dalam perjalanan ke Nirvana. Tang Sanzang pun mengatakan bahwa mulai sekarang Shao Wujing bukan lagi hantu topeng merah, dan nama Shao Wujing itu sebenarnya diberikan oleh Tang Sanzang. Ya, Tang Sanzang merubah nama topeng merah menjadi Shao Wujing. Nah, sebelum mereka berangkat, Shao Wujing ingin kembali ke tepi sungai untuk terakhir kalinya untuk mengucapkan selamat tinggal pada temannya. Saat perbincangan itu, Wukong dan Cupatkai sedang tertidur. Tang Sanzang mengira kalau selama ini Shao Wujing hanya hidup sendiri.
Ternyata Sawujing memiliki seorang teman. Tang Sanjang juga menanyakan siapakah temannya itu, tapi Sawujing mengatakan bahwa dia hanyalah seorang wanita yang sebatang kara. Tang Sanjang menjelaskan kepada Sawujing bahwa hidup adalah berbagai kekecewaan dan penyesalan, dan itu berlaku bagi semua orang. Keputusan terkadang membuat kita menderita, tapi Tang Sanjang percaya apa yang akan mereka lakukan akan membebaskan semua orang dari penderitaan. Mereka ada di jalan yang benar dan mereka tidak boleh ragu, bahkan walau harga diri dan nyawanya bisa menghilang. Selama meyakinkan, mereka tidak boleh goyah dan mereka pasti akan bisa mencapai akhir. Pada akhirnya mereka pun berangkat untuk mengambil api suci. Sawujing selalu teringat pada perkataan gurunya bahwa hidup adalah berbagai kekecewaan dan penyesalan. Dirinya menyesal ada beberapa hal yang tak bisa dikatakan untuk Gu Xiaoye, tapi sekarang sudah terlambat, jadi Sawujing tidak perlu lagi mengatakannya pada Gu Xiaoye karena perjalanan mereka segera dimulai. Kembali ke masa sekarang, kini Sawujing telah dipancing oleh Raja Alam Baka. Raja Alam Baka itu sangat senang dan tertawa karena hantu topeng merah sudah paham sekarang, jadi percuma saja jika Sawujing ingin melawan. Sawujing akan mengorbankan semuanya untuk membangkitkan jiwa wanita buta itu. Ini semua adalah bagian dari rencananya dan Sawujing telah masuk tepat ke dalam perangkapnya. Semakin lama Sawujing merasakan semakin tak berdaya. Topengnya pun mulai retak-retak sedangkan Gu Xiaoye dan boneka-boneka manusia itu telah terjatuh. Di sini Gu Xiaoye merasakan bahwa dirinya sudah bisa melihat. Dia juga tidak tahu apakah ini karena dirinya ada di alam baka atau karena ada hal lain. Di sini Gu Xiaoye merasa bahwa dirinya sedang bermimpi dan sebuah mimpi yang sangat lama, tapi dirinya akhirnya terbangun dan yang membangunkannya adalah Sawujing. Langsung memanggil nama Gu Xiaoye dan Gu Xiaoye melihat ke arah Sawujing. Gu Xiaoye juga berteriak nama Sawujing, tapi perasaan senang itu melihat Sawujing tidaklah lama karena Sawujing dihancurkan oleh Raja Alam Baka. Dengan bangga Raja Alam Baka mengatakan bahwa sekarang sudah berakhir. Sawujing bahkan tak perlu mengatakan kata-kata terakhir. Gu Xiaoye yang melihat itu sangat terkejut dan tidak percaya. Raja Alam Baka pun terus tertawa. Dirinya sangat senang karena menyingkirkan Sawujing yang menentangnya pada waktu itu. Dan ini adalah hal yang paling menghiburnya di Alam Baka dengan hancurnya topeng Sawujing sekumpulan pasirnya. Raja Alam Baka tertawa sangat bahagia. Dia juga mengatakan kalau nasib Sawujing sangatlah malang. Dengan begini Sawujing akan bersamanya lagi. Sawujing tidak akan bisa seenaknya lagi dan Sawujing tak akan bisa kabur darinya lagi. Gu Xiaoye yang melihat topeng Sawujing terjatuh, dia pun langsung mengejar Sawujing. Dia pun terus melihat topeng Sawujing dan berkali-kali menyebut namanya. Di sini para boneka-boneka manusia menangkap Gu Xiaoye. Raja Alam Baka mengatakan kalau hantu topeng merah itu tidak benar-benar mati, jadi tidak perlu untuk berteriak. Setiap jiwa yang memasuki Alam Baka memiliki api suci samadhi sendiri. Raja Alam Baka hanya memadamkan api suci samadhi Sawujing dan Sawujing akan menjadi arwah gentayangan. Sawujing tidak akan bisa merasakan apapun, tak akan bisa bergerak seperti mayat. Sekarang yang harus dilakukan oleh Raja Alam Baka itu adalah menulis namanya di buku catatannya. Dengan begitu Sawujing akan menjadi budaknya untuk selamanya. Raja Alam Baka akan memasukkan jiwanya ke dalam tubuh baru dan bermain-main dengannya lagi. Gu Xiaoye yang sangat kesal dan berteriak kepada Raja Alam Baka, mengapa Raja Alam Baka melakukan semua ini? Raja Alam Baka menjawab karena Sawujing telah mengecewakan dirinya. Raja Alam Baka ini tidak memiliki belas kasihan sedikit pun, bahkan Raja Alam Baka sampai menyiksa mereka yang sudah mati. Raja Alam Baka menjelaskan bahwa dirinya akan sangat bosan kalau dirinya tidak menyiksa siapapun. Raja Alam Baka merasa kalau Gu Xiaoye sudah tidak berguna lagi baginya, jadi Raja Alam Baka akan mengurusnya nanti. Tapi sekarang Raja Alam Baka akan mengurus Sawujing terlebih dahulu. Raja Alam Baka ingin menulis nama Sawujing di bukunya.
Tapi Raja Alam Baka bahkan tidak sanggup untuk menulis, dan ternyata muncul Sawujing di hadapan Raja Alam Baka sambil berkata bahwa hari ini Sawujing tidak akan bisa membiarkan Raja Alam Baka melakukannya. Di sini Sawujing menjelaskan kalau Gu Xiaoye juga kini memiliki api suci Samadhi dan Gu Xiaoye telah memberikan api itu dengannya. Raja Alam Baka pun sangat kesal dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi untuk menghancurkan mereka. Di sini Raja Alam Baka membuat trik baru untuk menghancurkan Sawujing. Tapi saat pasir itu digenggamnya erat-erat, ternyata Sawujing tidak ada. Sawujing berhasil kabur dan Raja Alam Baka tidak berhasil menangkapnya. Dan setelah Raja Alam Baka mengecek hartanya, ternyata di sini mangkuk tembaga Alam Bakanya telah menghilang. Raja Alam Baka sangat mengancam Sawujing jika sampai mereka bertemu kembali. Di sini Sawujing mengajak Gu Xiaoye pergi, dan setelah dia menemukan tempat yang aman, Sawujing menjelaskan kalau Raja Alam Baka akan mencoba membalas dendam padanya. Tapi karena Sawujing mengambil mangkuk tembaganya, maka akan sulit baginya untuk menemukan mereka berdua. Di sini Gu Xiaoye menanyakan sebenarnya siapakah orang yang bertopeng itu, dan Sawujing menjawabnya bahwa dia adalah Sawujing. Sawujing mengucapkan terima kasih karena sudah meminjamkan api Samadhi pada dirinya. Tanpa api itu mereka akan mudah tersesat. Sawujing juga meminta maaf karena dirinya sudah membuat Gu Xiaoye dalam masalah, dan itu bukan masalah bagi Gu Xiaoye karena Gu Xiaoye sangat senang pada akhirnya dirinya bisa melihat wajah Sawujing. Sambil memalingkan wajahnya, di sini Sawujing mengatakan bahwa tujuan sebenarnya ke Alam Baka bukan untuk menyelamatkan Gu Xiaoye, dan itu hanyalah kebetulan. Sawujing harus menemukan gurunya. Jika ingin mencari seseorang di Alam Baka, maka harus menggunakan mangkuk tembaga ini dan menyebutkan nama orang itu. Jadi di hadapan mangkuk tembaga itu Sawujing menyebutkan nama gurunya, dan Sawujing pun melihat gurunya itu. Mangkuk itu telah menunjukkan di mana gurunya saat ini. Mendengar nama Tang Sanzang, Gu Xiaoye sepertinya sudah pernah melihatnya. Sawujing mengatakan kepada Gu Xiaoye bahwa dirinya harus menemukan Tang Sanzang, lalu membantunya kembali ke alam manusia. Dan sangat disayangkan kalau Gu Xiaoye sudah mati, jadi Gu Xiaoye tidak akan bisa kembali. Yang Gu Xiaoye harus lakukan adalah melupakan semuanya dan meneruskan perjalanannya. Dengan cepat Sawujing pun langsung pergi meninggalkan Gu Xiaoye. Tapi di sini Gu Xiaoye ingin Sawujing jangan meninggalkan dirinya. Gu Xiaoye pun mencoba mengejar Sawujing, tapi Sawujing terlalu cepat. Dan akhirnya Gu Xiaoye pun hanya bisa memanggil-manggil nama Sawujing. Beralih ke dunia manusia, di sini Cepat Kai mengantarkan manusia itu kembali kepada keluarganya. Warga pun senang karena akhirnya mereka kembali dengan selamat, karena Pak Tua itu mendengar dari seseorang yang selamat bahwa wanita itu telah diserang. Jadi Pak Tua itu mengira kalau wanita itu sudah mati. Wanita itu mengatakan bahwa memang benar kalau dirinya telah diserang oleh monster yang tiba-tiba muncul dan dirinya hampir saja mati. Tapi untungnya ada yang menyelamatkannya dari para monster. Sambil menoleh ke arah Cepat Kai, wanita itu mengatakan kalau yang menyelamatkannya itu adalah Cepat Kai. Warga yang melihat itu pun terkejut dan bertanya-tanya apakah dia siluman babi, karena dari wajahnya itu sudah menunjukkannya. Wanita itu pun membiarkan Cepat Kai masuk karena menurutnya Cepat Kai adalah pahlawan yang telah menyelamatkan dirinya. Wanita itu mengatakan kepada Cepat Kai agar Cepat Kai bisa tinggal beberapa hari supaya mereka bisa membalas budi. Di sini Cepat Kai merasakan bahwa dirinya pernah melihat kota itu. Wanita itu menjelaskan bahwa mereka tinggal di kota Tani, ada beberapa ladang yang subur di dekatnya dan mereka bahkan punya tambak ikan. Mereka memiliki produksi yang cukup besar di daerahnya. Mereka bisa menggunakan produksi ini untuk bertukar dengan kota lain. Jadi mereka juga memberikan beberapa untuk siluman yang tinggal di sini. Itu membuat di sini jadi lebih aman. Jadi mereka juga memberikan beberapa untuk siluman yang tinggal di sana. Itu membuat di daerahnya jadi lebih aman. Cepat Kai tidak paham kenapa manusia ingin hidup di jalur iblis, karena siluman pasti akan membunuh dan memakan mereka semua.
Wanita itu menjelaskan bahwa setiap manusia yang memutuskan untuk ke daerah itu tahu akan hal itu. Saat mengenai siluman, mereka paham apa yang mereka butuhkan. Karena wanita itu sudah menjelaskan semuanya kepada Cupatkai, jadi Cupatkai pun merasa kalau tempatnya itu lumayan bagus. Jadi untuk beberapa hari Cupatkai akan tinggal bersama mereka. Baru saja Cupatkai melangkah, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan anak kecil. Anak kecil itu langsung melompat dan mencubitnya, bahkan menggali lubang hidungnya. Wanita itu mengatakan bahwa anak kecil itu adalah putrinya bernama Popo. Sepertinya Popo sangat menyukai Cupatkai. Cupatkai terkejut karena mendengar kalau dia itu memiliki seorang anak. Tapi Cupatkai tidak masalah karena Cupatkai masih mau dengannya. Emang dasar si babi hidung belang ini ya. Karena terlalu lama bermain-main dengan Cupatkai, jadi Popol pun ditarik oleh ibunya. Dan jangan bermain-main lagi dengan Cupatkai. Wanita itu menceritakan kepada anaknya bahwa Cupatkai sudah menyelamatkan nyawanya. Jadi bisa dibilang kalau Cupatkai itu adalah pahlawan yang kuat dan baik hati. Para warga pun menyambut mereka dengan bahagia. Bahkan beberapa dari mereka ingin mengajak Cupatkai dengannya dan mengantarnya ke hotel supaya Cupatkai bisa beristirahat. Cupatkai yang sedikit pesimis melihat manusia itu merasakan kalau senyum orang-orang itu adalah senyuman yang menyembunyikan sesuatu. Jadi sekali lihat saja Cupatkai sudah bisa mengetahuinya. Malam pun tiba, Cupatkai pun sedang bersantai ingin istirahat. Tiba-tiba saja di sini Cupatkai merasakan ada sesuatu yang datang. Cupatkai pun segera bangun dan dia merasa bahwa kalau dirinya sudah dikepung. Cupatkai juga merasa kalau kota manusia ini tidak ramah dengan siluman, tapi mereka semua salah memilih sasaran karena Cupatkai bukanlah siluman biasa. Dan saat Cupatkai menendang pintunya, Cupatkai pun langsung mengajak mereka semua untuk baku hantam. Tapi betapa terkejutnya Cupatkai saat melihat mereka semua membawakan makanan. Di sini para warga membawakan berbagai ikan. Karena sejujurnya mereka membawa persediaan dari seluruh kota sebagai hadiah untuknya. Para warga berharap kalau Cupatkai mau menjadi pelindung kotanya. Sambil sedikit merasakan kekecewaan, Cupatkai pun mengatakan, apakah yakin kalian semua ingin aku menjadi pelindung kota kalian? Lalu di manakah pelindung kalian yang dulu? Wanita itu mengatakan bahwa pelindung kotanya yang dulu bernama Lingtu. Tapi belakangan ini dia bersikap aneh, sama sekali tidak memperdulikan warga. Karena itulah siluman mulai lebih sering menyerang warganya. Sedangkan para warga membutuhkan pelindung untuk bisa hidup dengan damai. Warga berharap agar Cupatkai bisa menerima permintaan mereka. Kemudian Cupatkai pun terlihat langsung menghabiskan satu ekor ikan di mulutnya. Dengan gagah perkasa Cupatkai mengatakan bahwa mulai saat ini dirinya akan melindungi kota dan menerima permintaan mereka semua. Cupatkai juga mengatakan dengan adanya dia di sini, mereka semua tidak perlu khawatir soal siluman lagi karena dirinya terkenal dan sangat ditakuti oleh para siluman. Cupatkai juga telah diberkati oleh dewa, jadi Cupatkai memastikan mulai sekarang mereka tidak akan ada yang disakiti lagi oleh siluman manapun. Tapi perasaan ceria itu tidaklah bertahan lama karena Cupatkai langsung mengingat gurunya. Gurunya pernah mengatakan kepada Cupatkai agar jangan menerima permintaan seseorang dengan semudah itu. Jika Cupatkai menerimanya, maka Cupatkai harus tinggal di kota itu selamanya. Ini adalah tanggung jawab. Jika Cupatkai tak mau menanggung kewajiban ini, maka jangan menerima permintaan mereka. Bukan main terkejutnya Cupatkai dengan bercucuran keringat. Ternyata dia hanyalah bermimpi. Saat bangun dari mimpinya, Cupatkai mengatakan agar gurunya beristirahatlah dengan tenang di alam baka. Ini bukanlah pilihannya untuk mengecewakan gurunya, karena niat Cupatkai tulus ingin melindungi kota manusia. Tiba-tiba saja ada yang mendorong pintu dan ternyata itu adalah wanita yang telah diselamatkan oleh Cupatkai. Dan wanita itu mengajak Cupatkai agar ikut dengannya.
Setelah Cupatkai ikut dengannya, ada siluman yang datang di gerbang kota. Cupatkai juga menanyakan siapakah dia. Dengan mata memerah, siluman itu mengatakan kepada Cupatkai, apakah kau pelindung baru kota ini? Dan alur cerita manhwa Sisingji Journey to the West Season 5 spesial episode 3 ini pun bersambung. Gimana menurut kalian? Seru banget nggak? Buat kalian yang baru bergabung, ada baiknya klik dulu tombol like-nya ya, biar HMD makin semangat gitu uploadnya. Next kita akan lanjut spesial episode 4 ya, biar kalian nggak dibuat bingung sama channel sebelah gitu yang membahas season 5 tapi kisah Tang Sanzangnya nggak nyambung. Jadi di sini HMD akan bahas sampai ke akar-akarnya. Kalau misal pembawaan HMD kurang menarik, tolong dimaklumin ya, karena saya juga masih latihan membawa alur cerita. Jadi mohon supportnya buat teman-teman agar HMD tetap semangat membawakan alur cerita ini. HMD di sini pamit, sampai ketemu di next video. Bye bye.